Selamat pagi masyarakat Deli Serdang, bersama saya Kelvin. Kembali lagi di acara podcast Cakep di Balkon, Cakep di Balik Mikrofon, dari studio Radio DSB FM 93,8 MHz Radio Pemkab Deli Serdang, dan dari perkantoran Diskomin Postan Deli Serdang. Kesehatan, kita tahu kesehatan ini sangat penting ya. Kita juga harus menjaganya. Nah, selain mengatur pola makan, pola olahraga, dan tidur, ada hal yang mungkin kita anggap abaikan gitu ya, sering kita abaikan. Salah satunya seperti contoh cuci tangan. Padahal cuci tangan ini sangat berdampak besar bagi kesehatan kita. Kenapa? Nah, itu yang pengen kita bahas ini ya, bersama narasumber saya yang sudah hadir hari ini. Ada Ibu Veronica Sihombing SKM selaku Kasih Kesling dan Kesjawor dari bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan. Selamat pagi Ibu Veronica. Selamat pagi Bang Kelvin. Saya Rewe ya. Sudah cuci tangan hari ini? Sudah. Itu yang paling penting ya. Nah, tema kita hari ini adalah cuci tangan pakai sabun gitu ya. Cuci tangan. Nah, kenapa sih sebelumnya Kevin mau tanya nih, kenapa sih harus cuci tangan? Kan banyak nih sebenarnya tema yang perlu kita usung nih. Tapi kenapa hari ini harus cuci tangan? Nah, silakan Ibu Veronica. Jadi Bang Kelvin dan masyarakat Delsa semua ya. Jadi tepat pada hari ini tanggal 15 Oktober ya, kita memperingati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Hari cuci tangan pakai sabun sedunia. Wah, sudah ditetapkan ya memang ya? Sudah ditetapkan dan sejarahnya itu awalnya itu pertama sekali itu tahun 2008. Tahun 2008. 15 Oktober 2008, di mana lebih dari 120 juta anak di lebih dari 70 negara itu melakukan cuci tangan pakai sabun secara serentak. Jadi dari tahun 2008 ditetapkan setiap tahun diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Sedunia. Iya, jadi setiap tahun itu ada tema yang berbeda-beda, Bang Kelvin. Ya, untuk tahun ini tema yang diusung adalah Clean Hands for All Generations. Jadi tangan yang bersih untuk semua generasi. Jadi yang ditekankan ya untuk tema ini adalah bagaimana semua generasi, semua kalangan dari anak-anak ya dewasa sampai lansia itu melaksanakan cuci tangan pakai sabun dan menjadikan itu sebagai gaya hidup. Gaya hidup. Iya, membiasakan cuci tangan pakai sabun, karena kita tahu cuci tangan pakai sabun ini merupakan hal yang remeh. Ya, sering dianggap sering remeh, diabaikan gitu ya. Sering diabaikan. Namun nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi manfaat dari cuci tangan pakai sabun ini. Seperti itu. Nah, itu dia. Ternyata cuci tangan itu sudah ditetapkan 15 Oktober ya, 2008 ya Bu Veronica ya. Benar, luar biasa. Ditetapkan bukan berarti kita selama ini mengabaikan, ngapain sih cuci tangan gitu ya. Ternyata sampai ditetapkan loh gitu ya. Nah, dipatenkan istilahnya gitu ya. Sedunia lagi. Sedunia lagi. Nah, itu dia luar biasa. Kalau kita cerita tentang cuci tangan yang benar itu seperti apa sih sebenarnya? Apakah ya biasa kan kita sering melakukan cuci tangan, ya udah namanya mau makan gitu ya Bu ya. Mohon maaf, cuci tangan ya udah seperti cuci tangan pada biasanya lah gitu kan. Apakah memang ada step-stepnya? Apa memang ada cara yang benar dalam mencuci tangan ini? Mungkin bisa dijelaskan Ibu Veronica. Jadi ini juga sudah ditetapkan WHO bisa ataupun Badan Kesehatan Dunia bahwa ada 6 langkah cuci tangan pakai sabun. 6 langkah? Ya, ini ternyata ya. Bukan sembarang cuci gini ya. Jadi kenapa harus 6 langkah ya? Supaya semua bagian dari tangan ya, tangan kita ini mungkin kita melihat ini bersih ya. Iya, benar. Bersih, tapi belum tentu. Benar. Karena kan banyak kuman ya, virus, bakteri yang tak kasat mata. Benar. Jadi kita harus cuci tangan pakai sabun, karena kalau tidak pakai sabun namanya membasahi tangan. Membasahi tangan. Oh, cuci tangan juga harus pakai sabun. Harus pakai sabun. Jadi kan ada 6 langkah ya. Kalau saya sih nyingkatnya supaya lebih hafal ya. Tepung sari cipuput. Tepung sari cipuput. Nah, ya. Apa itu? Jadi tepung sari cipuput itu ya pertama kita gosok perlahan ya setelah menaruh sabun di telapak tangan, ya.
ya, telapak tangan kita gosok secara pelan sampai berbusa. Sampai berbusa, ya. Tapi ingat harus dengan air bersih yang mengalir. Mungkin kadang saya nggak punya wastafel Bu di rumah, gitu kan. Kita boleh pakai gayung, asalkan mengalir. Kenapa harus dengan air bersih yang mengalir? Supaya kotoran-kotorannya tadi mungkin seperti debu atau pasir itu terurai. Benar. Setelah kita basuh dengan air bersih mengalir, kemudian kita taruh sabun ya di telapak tangan ya. Sabun apapun boleh. Sabun apapun boleh. Yes, nggak harus sabun. Ada yang bilang harus sabun antiseptik, harus sabun yang berwarna merah. Enggak ya, tapi sabun apapun boleh, kecuali kalau dia medis, tenaga medis, memang harus sabun antibakteri. Iya, nah tergantung untuk peruntukannya juga. Benar. Kemudian setelah berbusa. Ya, kita gosok ke telapak tangan, tepung punggung tangan, benar, ya, punggung kiri dan kanan. Ya. Kemudian sari sela-sela jari. Iya, sela-sela jari. Kemudian tepung sari ci buat gerakan mengunci. Iya, ci mengunci bergantian kiri dan kanan. Supaya apa? Supaya buku-buku jari juga terkena sabun. Benar. Ya. Tepung sari ci. Kemudian putar kiri dan kanan ya. Kemudian kuku ya. Benar, karena bakteri banyak yang singgah di kuku ya. Kiri dan kanan ya, dipuput. Kemudian kita basuh dengan air bersih yang mengalir. Kenapa sih Bu kok ribet banget gitu kan? Iya benar. Tapi ketika diteliti Bang Kelvin dan masyarakat Delser, dengan 6 langkah ini semua bagian dari tangan itu terkena sabun. Bersih gitu. Kadang kita kan cuma hanya buat sabun udah, gosok-gosok udah ya kan. Punggung tangan enggak, padahal kuman itu ada di semua bagian dari tangan kita. Benar. Kalau bisa dibilang sih Bang Kelvin, terkadang lebih bersih kaki daripada tangan. Benar nggak? Ya. Iya kan? Ya, karena mungkin kaki jarang langsung bersentuhan dengan tanah gitu ya, dengan bakteri-bakteri lainnya ya. Karena kita selalu pakai sepatu gitu ya. Kita kan lebih banyak bersentuhan ya dengan tangan. Iya, benar. Nah, itu dia. Jadi harus dengan langkah tersebut ya, dan juga jangan lupa juga mengeringkan. Dengan tisu atau dengan kain bersih sekali pakai. Jangan lagi kain kotor atau jangan ke baju. Ke baju justru kumannya nempel lagi di baju ya. Iya, karena kadang kan kita baju juga kan atau kita bersihkan, kita lap di baju ya, sama aja kumannya nempel lagi. Iya, benar. Gitu dia. Mungkin sering ya terlihat orang makan siang mungkin di tempat restoran, kafe gitu atau di mana aja, sering kita lihat ya orang cuci tangan itu menggunakan mangkuk atau baskom gitu ya, kobokan gitu ya, kobokan Ibu Veronica. Nah, pandangan Ibu sendiri deh untuk orang yang sering melakukan gitu, bahwasannya ini nggak benar gitu. Nah, kira-kira gimana sih sebenarnya cuci tangan pakai kobokan itu nggak benar? Gimana sih sebenarnya tanggapan dari Ibu Veronica sendiri? Iya, kalau di rumah makan ya. Ya, sering terjadi ya, sering kita lihat ya. Jadi kalau di kesehatan lingkungan ini kan Bang, memang ada juga pengawasan rumah makan. Itu kami kasih pembinaan ya, memberikan pembinaan kepada rumah makan, harus ada wastafel. Ya, harus ada wastafel, bukan hanya wastafel tapi juga sabun. Dan tidak kami anjurkan lagi untuk menggunakan cuci tangan di kobokan. Nah, seperti itu. Jadi memang salah satu penilaian kami juga. Nah, kami kan ada yang namanya inspeksi kesehatan lingkungan. Benar. Iya. Jadi itu juga kami arahkan ke rumah makan, pemilik rumah makan. Jadi buat sahabat Dede Serdang ini ya, cuci tangan di kobokan tadi itu mungkin tradisi seperti itu bisa ditinggalkan gitu ya. Iya. Jadi rumah makan ternyata sudah banyak menyediakan wastafel ya. Dan juga sabun. Nah, mari kita gunakan dengan bijak gitu ya. Iya. Jadi jangan lagi cuci tangan menggunakan kobokan karena bakterinya justru di situ doang gitu ya. Karena tadi lebih baik cuci tangan itu menggunakan air yang mengalir ya Bu Veronica. Nah, itu dia.
Kalau untuk durasinya sendiri nih cuci tangan ini kira-kira berapa lama sih sebenarnya? Apakah cuci tangan telapak tangannya ya udah berapa pengennya aja gitu, atau mungkin 5 detik doang, atau punggungnya, atau memang ada ininya tersendiri gitu, berapa lama kira-kira harus cuci tangan? Ada ya. Jadi kan ini semuanya kan kita berdasarkan penelitian ya. Berdasarkan penelitian, benar. Asumsi, tapi penelitian. Nah, setelah diteliti bahwa mencuci tangan itu efektif untuk membunuh kuman itu sekitar 20 sampai 30 detik. 20 sampai 30 detik. Iya. Mungkin kita ngerasa aduh ribet banget gitu, lama banget, tapi bisa triknya itu kita nyanyikan sambil nyanyikan lagu Happy Birthday. Happy Birthday 2 kali. Oh, iya. 2 kali. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Iya benar-benar. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you gitu. Nah, istilahnya kita nggak terasa gitu ya. Nggak terasa. Untuk 20-30 menit, 30 detik iya, itu 30 nggak terasa detik. dengan bernyanyi ya. Iya, jadi itu lebih efektif. Jadi kalau pakai lagu slang boleh ya? Boleh juga, tapi slang kayaknya kelamaan. Slang kelamaan ya, apalagi yang full album gitu ya. Iya, 1 album. Nah, kita bahas tentang cuci tangan ini. Tadi juga udah durasinya 20-30 detik. Tapi apakah cuci tangan itu hanya untuk makan doang? Maksudnya sebelum makan doang, atau memang ada jadwalnya yang lebih baik untuk kesehatan kita? Kapan sih sebenarnya kita harus cuci tangan? Nah, itu dia yang kita pertanyakan. Ya, jadi secara umum ya kita itu harus mencuci tangan itu sebelum dan sesudah makan. Sebelum dan sesudah makan ya, pasti dong. Pastinya harus pakai Ya, sabun ya. kalau sesudah makan belum cuci tangan, kalau saya gimana gitu ya? Oke. Jangan lupa pakai sabunnya, Bang Pakai Kevin. sabun lagi, Iya. benar. Kadang kita kan kalau sesudah makan kan nggak pakai sabun lagi kan? Iya. Ya, nggak pakai sabun lagi. Harus pakai sabun. juga. Ngilangin cabai-cabainya doang gitu ya. Jadi sebelum sesudah makan, kemudian sesudah menggunakan toilet. Baik itu buang air kecil, buang air besar, apalagi kalau di toilet umum ya. Benar. Kita kan kalau di toilet umum kan sebenarnya itu lebih gampang untuk penularan penyakitnya kalau di tempat-tempat umum. Iya, karena tempat umum gitu ya. Jadi harus sebelum dan sesudah sesudah menggunakan toilet. Kemudian sesudah kita memegang binatang peliharaan, hewan peliharaan, benar. gitu kan. Karena kita nggak tahu bakteri yang ada di. Iya, yang nempel di bulunya. Kita kan nggak tahu. Ya, sayang boleh gitu ya, tapi Iya. harus bersih juga dong gitu ya. Apalagi kucing, misalnya nih kan peliharaan saya kucing gitu kan, dia kan kadang main di luar. Wah, benar. Nah, ketika kita selesai bermain dengan dia, mungkin harus cuci tangan pakai sabun. Benar. Gitu. Kemudian Sampah setelah kita membuang sampah, apalagi sampah nih, Sampah. kan sampah di situ Gudangnya kan bakteri gitu ya. banyak kumannya, banyak bakterinya. Kemudian kalau mungkin punya baby, ya sesudah mengganti popok, ya harus cuci tangan pakai sabun. Juga ketika tangan terlihat kotor, setelah cuci tangan pakai sabun. Namun sebenarnya kalau sudah kita jadikan habit, kita jadikan suatu kebiasaan, seperti saya pribadi ya. Kalau saya dari luar mungkin dari tempat kerja gitu kan. Yang pertama saya lakukan itu adalah cuci tangan. Pakai sabun. Langsung ke wastafel. Dan ketika saya tidak melakukan itu seperti ada sesuatu yang kurang gitu. Risih gitu. Iya, dan itu ketika kita sudah menjadikannya sebagai kebiasaan. Benar. Iya, dan itu memang awalnya sulit, tapi lama-lama ya seperti tadi, kok kayaknya nggak cuci tangan, kayaknya risih gitu. Dan itu juga harus dibiasakan dari kecil. Iya, jadi makanya Dinas Kesehatan juga ya punya yang namanya program STBM, sanitasi total berbasis masyarakat ya dari Kementerian Kesehatan, bahwa cuci tangan pakai sabun itu termasuk ke pilar kedua STBM. Cuci tangan pakai sabun. Jadi ya, jadi kami juga ada programnya itu ke sekolah-sekolah juga. Sekolah-sekolah. Iya, jadi anak-anak sekolah harus dimulai dari anak-anak sekolah kebiasaan ini. Nah, jadi nyambung dengan tema tahun ini tadi, Bang Kelvin.
clean hands for for all generations. generation. Iya, Nah, jadi anak-anak inilah nanti ya ketika mereka tumbuh dewasa kebiasaan itu memang sudah berakar dalam diri masing-masing. Benar. Itu dia. Jadi ditekankan ketika ke sekolah tepung sari Cipuput. Nah, kadang mereka sih sudah hafal ya. Tapi mengaplikasikannya sebenarnya. Ya benar. Iya. Karena sudah hafal, tapi itu di aplikasinya. Jadi kita selalu memang ketika turun ke masyarakat juga kita ajarin. Nah, justru kadang ada bapak-bapak, ayo praktein, bapak-bapak, ibu-ibu, tepung sari Cipuputnya kita praktein. Ada yang nggak mau, ada yang nggak mau memang, karena memang kan untuk mengubah perilaku itu kan tidak gampang dan tidak instan. Nah, jadi kita optimalkan pada saat dia masih di sekolah dasar, masih anak-anak, agar menjadi kebiasaan nanti hingga dewasa. Nah itu dia poin paling keren tadi, ketika berangkat dari rumah ya ke kantor langsung cuci tangan. Banyak orang beranggapan kan dari rumah masih bersih gitu ya. Padahal buat sahabat dari Serdang ini yang udah menggunakan angkot mungkin ya, megang uang, terus yang berkendara sendiri, namun kita nggak tahu nih pedal gasnya mungkin udah punya banyak bakteri ini. Nah itu dia paling keren ya. Jadi beranggapan jangan langsung bersih, dari rumah bersih nih gitu ya. Nah itu yang perlu kita hapuskan ya, prinsip seperti itu. Tangan saya selalu bersih, karena tangan bisa aja bersih tapi kita nggak tahu bakteri yang ada di bener. Nah itu dia luar biasa ya. Jadi rajin-rajin cuci tangan pakai sabun. Nah mana yang lebih baik nih, Bu Veronica? Cuci tangan pakai sabun atau cairan pembersih tangan? Jadi dua-duanya sebenarnya efektif ya. Efektif sih memang, Pak Kelvin. Kalau misalnya lebih praktis, kadang orang ada juga yang beranggapan lebih praktis pakai hand sanitizer, ya kan? Nggak harus ke wastafel, nggak harus ngering-ngeringkan gitu. Namun ada beberapa virus itu yang nggak mati dengan hand sanitizer. Oh gitu. Ya. Ada yang virus, iya memang ada golongan virus itu yang nggak mati dengan hand sanitizer. Jadi lebih efektifnya itu sebenarnya itu dengan sabun. Dan kalaupun nggak mati karena sabun, terbawa ya oleh air yang mengalir ya. Nah itu dia ya, masuk logika sih sebenarnya. Jadi kan nggak ada hari cuci tangan pakai hand sanitizer kan? Iya benar. Yang ada kan cuci tangan pakai sabun. Benar. Gitu, benar. Tapi kalau untuk bakteri-bakteri yang mungkin golongannya mungkin gampang mati, bisa ya pakai sanitizer ya. Bisa. Jadi untuk jaga-jaga aja nggak apa-apa ya, bawa sanitizer ya. Kan nggak mungkin kan kerja bawa wastafel gitu apa gitu. Oke, apa manfaat yang bisa didapatkan melalui cuci tangan dengan menggunakan sabun ini, Veronica? Jadi sebenarnya banyak manfaatnya, apalagi kalau di zaman COVID ya. Ya benar zaman kita COVID. Ingat kan zaman COVID dulu, di depan rumah makan harus ada wastafel darurat ya mungkin darurat itu ya harus ada. Kalau nggak ada itu dirazia segala macam ya kan. Dan sebenarnya kebiasaan itu kebiasaan yang baik. Tapi sekarang justru lempem. COVID udah pulang ke negaranya katanya gitu. Padahal itu kebiasaan yang baik gitu. Kenapa nggak diteruskan aja gitu? Dan nggak hanya COVID aja kan. Iya benar. Jadi banyak sekali manfaat dari cuci tangan pakai sabun ini yang terkadang kita anggap remeh ya. Salah satunya itu untuk memutus rantai penularan diare itu sampai 48% itu. Dari cuci tangan ya? Iya. Iya. 48%. 48%. Ya. Juga penyakit-penyakit yang lainnya seperti ISPA, ya infeksi saluran pernapasan. Kemudian juga SARS, penyakit-penyakit mematikan seperti SARS, Ebola. Ya, kita bisa dengan cara cuci tangan pakai sabun pun kita bisa memutus rantai penularan tersebut gitu. Kadang kan juga kan kalau ada sakit mata gitu kan, sakit mata dalam satu keluarga, jangan tengok gitu ya kan, jangan tengok nanti nular. Benar. Padahal kan dengan lihat-lihatan gini nggak mungkin nular dong. Jadi kan sebenarnya dari tangan. Iya. Misalnya kan kita sakit mata nih, kita ngucek mata gitu kan, terus kita nggak cuci tangan, cuci tangan, terus kita megang benda misalnya pulpen atau buku gitu kan, terus kita
oper nih misalnya ke teman ya. teman. Nah, teman ini juga megang si pulpen tadi gitu kan. Tertular nggak menurut Bang Kelvin? Bisa menular nggak? Tertular dong. Jadi kan seremeh itu sebenarnya. Iya, Tapi benar. ketika cuci tangan pakai sabun nggak tertular kan? Benar-benar memutus ya. Memutuskan. Seperti itu dia gambarannya. Jadi sangat ampuh ya, bisa dibilang sangat ampuh cuci tangan pakai sabun ini untuk memutus penularan penyakit menular. Ya benar. Jadi sering banget terjadi ya. Wah, sakit mata jangan dilihat, Jangan lihat nanti nular. Tapi salaman gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kan salam nggak ngelihat gitu ya. Iya, nggak cuci tangan. Pasti langsung tertular. Iya, luar biasa. Itulah dia simpelnya. Itu dia manfaat cuci tangan. Oke deh, luar biasa ini bincang-bincang bersama Ibu Veronica ya. Kira-kira Bu, apa sih yang mungkin closing statement dari Ibu untuk masyarakat Deli Serdang yang ingin disampaikan Bu? Ada nggak kira-kira yang mau disampaikan buat masyarakat Deli Serdang sebelum kita tutup ini Bu? Iya, jadi seperti yang sudah kita sampaikan di awal, ya, sebenarnya sih untuk tema Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia, ya tahun ini tadi Clean Hands for All Generations. Benar. Ya sebenarnya itu sangat baik sekali gitu kan untuk diterapkan seluruh kalangan. Seluruh kalangan. Bukan hanya seluruh usia, semua tingkat usia, namun juga seluruh kalangan. Yang merasa nggak keluar ke rumah, nggak butuh cuci tangan, nah itu salah ya Bu ya. Iya. Karena di rumah juga bisa ada bakteri, benar ya? Iya. Jadi dengan cuci tangan pakai sabun, ya sangat banyak manfaatnya, ya. Dan harus memang mempraktekannya dengan baik dan benar. Benar. Ya dengan baik dan benar akan banyak sekali memutus rantai penularan penyakit yang pastinya juga kalau kita sakit nih diare misalnya kan kita kan opname gitu benar. Nah jadi kan ada biaya juga yang keluar, padahal mencegahnya murah ya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati dengan cara mencuci tangan dengan pakai sabun. Benar luar biasa. Kadang orang udah berolahraga gitu kan, makan teratur tapi kenapa bisa sakit gitu ya. Salah satunya seperti diare. Banyak yang bertanya, padahal setelah olahraga dia justru makan tanpa cuci tangan. Nah gitu sama aja gitu ya. Otot yang dibentuk tapi kesehatan tidak dibentuk kan, seperti itu ya Bu ya. Mungkin ada yang mau sampaikan lagi Bu? Dia apalagi anak-anak ya. Khusus anak-anak ini ya. Khusus anak-anak nih. Perhatian dari orang tua Bu ya, terkhususnya ya. Harus rajin-rajin cuci tangan pakai sabun karena anak-anak ini duta-dutanya. Duta-dutanya. Jadi di dokter kecil juga yang ada di sekolah-sekolah ya juga udah kita latih juga, udah dilatih juga bagaimana ada tarian cuci tangan pakai sabunnya. Gitu kadang kan kalau anak-anak dengan tarian, dengan musik-musik mereka lebih tertarik. Biar nggak bosan Bu ya. Iya, ada juga nyanyian-nyanyian banyak juga yang diciptakan ya, senam juga ada banyak. Jadi harus dipraktekkan dan diaplikasikan juga gitu karena banyak sekali manfaatnya dan merupakan salah satu gaya hidup sehat ya yang harus diwariskan dari generasi ke generasi. Oke, luar biasa buat Ibu Veronica Siombing SKM-nya dari Dinas Kesehatan. Kita tunggu loh Bu podcast yang keduanya. Mungkin di hari berikut dengan tema-tema yang lain ya Bu. Dan buat masyarakat Deli Serdang, mulailah cuci tangan dari sekarang, dan buat anak-anak diajari dan dipantau oleh orang tua agar selalu cuci tangan agar ini menjadi kebiasaan ya, benar Ibu ya. Luar biasa. Oke deh. Jangan lupa like, comment dan subscribe channel YouTube Pemkab Deli Serdang. Saya Kelvin. Selamat pagi.